Halo, semangat pagi anak-anak hebat. Kali ini kita akan membahas LKS Matematika untuk soal latihan ulangan tengah semester. Jadi kita akan bahas dari soal nomor 1, memiliki bentuk alas dan atas yang sama, kemudian alasnya berbentuk segitiga, sisinya berjumlah 5, rusuknya berjumlah 9. Nah, itu adalah bangun prisma segitiga. Ini kebetulan nomor 2 ada prisma segitiga, jadi kita hitung alas dan atapnya sama, kemudian berbentuk segitiga ya. Sisinya berjumlah 5, kita hitung alas dan atap ada 2, kemudian sisi tegaknya ada 3. Jadi jumlahnya 5. Rusuknya berjumlah 9 ya. Rusuk atas 3, rusuk bawah 3, kemudian rusuk sisi tegaknya juga 3. Jadi jumlahnya 9. Betul, jawabannya prisma segitiga. Nomor 2, sisi ABC sehadap dengan sisi ABC yang di bawah ini berhadapan gitu ya, dengan sisi DFE. A jawabannya ya. Nomor 3, pada gambar tersebut rusuk ditunjukkan oleh huruf. Rusuk itu huruf, ini kemungkinan huruf X ya, tapi karena garisnya kepanjangan mungkin ya. Ini yang jelas rusuknya itu ada rusuk atap dan rusuk alas. 4. Banyaknya sisi rusuk dan titik sudut pada 5 segitiga berturut-turut yang benar adalah. Ini gambar 5 segitiga sudah guru gambarkan. Sisinya ada 4, ya, sisi tegaknya ada 3, kemudian alasnya ada 1, itu jumlahnya jadi 4. Rusuknya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian titik sudutnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya A. Nomor 5, jumlah rusuk alas pada 5 segi 4 adalah, ini kebetulan ada 5 segi 4. Jadi rusuk alasnya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nomor 6, tinggi 5 segi 4 diwakili oleh garis ini ya, yang tegak lurus. Kalau yang miring ini namanya tinggi sisi tegak. Kalau yang tegak lurus ini namanya tinggi limas. Jadi garis OT. Ini O yang di tengah-tengah. 7. Diameter dari bangun ruang tersebut adalah, diameternya berarti garis AB ya. Kita jawab ya. Itu Bu Guru ada salah silang. Oke, ini ya. Ini jawabannya AB. Kita kemudian tutup yang ini ya. Jawabannya adalah A, garis AB diameter. Kalau B itu jari-jari ya, kalau OB itu jari-jari. Nomor 8, huruf A adalah titik puncak kerucut. Nomor 9, bangun ruang bola memiliki rusuk sebanyak 0. 10, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan jaring-jaring. Nah, ini kita hitung jaring-jaring limas ya. Kita hitung ada berapa segi. Kita hitung aja sisi tegaknya ini, rusuk sisi tegaknya. Ini jaring-jaring sisi tegaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8, berarti 5 segi 8 yang C. 11, bila dirangkai maka akan terbentuk bangun ruang 5 segi 4 ya, seperti ini. 12, gambar tersebut merupakan jaring-jaring 5 segi 5 beraturan. Ini ada 5 ya. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Suatu prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3, 4, dan 5 cm. Tinggi prisma adalah 15 cm, maka luas permukaan prisma adalah, ini gambar prismanya, prisma segitiga siku-siku. Jadi panjang-panjang sisinya berbeda tiap sisi. Ada 3 cm, 4, dan 5 cm. Kita akan cari dulu luas alas dan luas tutupnya dengan cara mengalihkan 2 kali luas alas. Karena alas dan tutupnya sama, jadi kita cukup hitung 2 kali luas alas. 2 kali setengah kali alas segitiganya, anggap saja ini alas segitiganya 4. Dan tinggi segitiganya adalah 3 karena siku-sikunya di sini ya. Jadi 2 kali luas alasnya itu sama dengan 12. Kemudian sisi satunya dengan
sisinya 5 dan tingginya 15. Ya, 15 kali 5 sama dengan 75. Sisi 2-nya dengan sisinya sama dengan 3 dan tingginya sama dengan 15. Itu hasilnya 45. Dan sisi ketiganya yang sisinya sama dengan 4, tingginya sama dengan 15. Hasilnya 60. Jadi jika dihitung 12 tambah 75 tambah 45 tambah 60 sama dengan 192 cm persegi. Jadi luas permukaan prismanya adalah 192 cm persegi. 14. Sebuah peti kayu yang berbentuk prisma segi 4 beraturan, karena di sini ditekankan prisma segi 4 beraturan. Jadi bangun itu adalah bangun kubus, karena kubus dan balok juga termasuk prisma segi 4. Karena ini beraturan berarti dia adalah kubus. Ditanyakan luas permukaan yang akan dicat. Luas permukaannya adalah 6 kali sisi kali sisi. Itu 6 kali 1,2 kali 1,2 sama dengan 8 kali 6, 4 meter persegi. Ya, bukan kubik ya, persegi. Luas permukaan. 15. Volume prisma tersebut adalah volume, ini alasnya, ini tinggi prismanya. Jadi kita cari luas alasnya setengah kali 18 kali 12 kali 35. Ini ya, 18 alas segitiganya, tinggi segitiganya 12, kemudian tinggi prismanya sama dengan 35. Setengah kali 18 kali 12 kali tinggi prismanya 35 sama dengan 3780 cm kubik. Jawabannya D. 16. Perhatikan gambar berikut. Jika volume prisma tersebut 2640 cm kubik, maka tinggi prisma adalah yang dicari adalah tinggi prisma dengan ketentuan alasnya ukurannya 24 dan tingginya 10 cm. Tinggi alasnya ya 10 cm, kemudian alas segitiga alasnya 24 cm. Jadi kita cari volume itu adalah luas alas kali tinggi, dimasukkan angka volumenya 2640 sama dengan hitung luas alasnya setengah kali alas segitiganya itu 24 dan tinggi segitiganya 10 kali tinggi, dibiarkan tinggi. Kemudian turunkan angkanya 2640 sama dengan ini dihitung dapat hasil 120 kali tinggi. Kemudian untuk mencari tinggi volume, ya angka volume ini dibagi 120 dapat 22 cm. Jadi tinggi prismanya itu 22 cm. Nomor 17, perhatikan gambar tabung berikut. Luas permukaan tabung tersebut adalah, luas permukaan itu berarti kan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Karena alas dan tutupnya ukurannya sama, kita kalikan 2 saja, 2 kali VR kuadrat. VR kuadrat ini adalah rumus luas lingkaran. Jadi dikalikan 2 kali VR kuadrat ditambah 2 kali VR kali tinggi. Ini adalah rumus luas selimut tabung. Kita sederhanakan rumusnya jadi seperti ini, 2 kali V kali R dalam kurung R tambah T. Kita masukkan angkanya, 2 kali V-nya kita pakai 22/7 karena di sini jari-jarinya 3,5. 3,5 itu artinya 7/2. Ya, biar tidak menggunakan koma. Ya, ini 3,5 sama dengan 7/2. Jadi kita masukkan 7/2 dalam kurung 7/2 ditambah 8. Diturunkan angkanya, ini 7 dengan 7 disederhanakan, 2 dan 2 disederhanakan atau jadi habis, tinggal angka 22 saja. 22 kali 7/2 ditambah 8 ini sama dengan, biar sama-sama penyebutnya 2,
Jadi 8 itu sama dengan 16 per 2. Oke, kita turunkan angkanya lagi. 22. 7 tambah 16 sama dengan 23 per 2. 22 disederhanakan dengan 2 atau dibagi 2 hasilnya 11. Kali 23 sama dengan 253 cm persegi. Jadi, luas permukaan tabung adalah 253 cm persegi. Diperhatikan ya penyederhanaan angka-angka ini. Kalau menggunakan V3,14 pasti tidak ada jawabannya. Oke, soal nomor 18. Sebuah kemasan sarden berbentuk tabung dengan jari-jari 5 cm dan tinggi 12 cm. Volume kemasan sarden tersebut adalah berapa cc? Nah, cc ini sama dengan mili sama dengan sentimeter kubik. Sama ya, sentimeter kubik, cc, dan mili itu sama. Jadi kita cari volumenya, jari-jarinya 5, tingginya 12. Oke, hitung karena jari-jarinya 5, bukan kelipatan 7 dan bukan faktor dari 7. Jadi kita menggunakan V3,14 kali 5 kali 5 kali tingginya 12. Itu hasilnya 942 cm kubik atau 942 cc. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Suatu limas mempunyai alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 25 cm kali 15 cm, tinggi limas 7 cm, volume limas adalah volume sama dengan untuk limas 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kita masukkan angkanya 1/3 kali luas alasnya ya. Ini karena persegi panjang, untuk mencari luasnya berarti tinggal kalikan saja panjang dan lebarnya, yaitu 25 dan 15. Dikalikan dengan tinggi 5 sama dengan 7. Jadi 1/3 kali 25 kali 15 kali 7, hasilnya 875 cm kubik. Jawabannya D. 20. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 6 cm dan tinggi 8 cm. Panjang garis pelukis kerucut tersebut, garis pelukis yang ini ya, yang sisi miring. Karena kita mencari sisi miring, berarti kita menggunakan teorema Pythagoras. Ya, mungkin kalian sudah pernah belajar teorema Pythagoras di kelas 4 atau di kelas 5. Sekarang kita terapkan. Teorema Pythagoras adalah jumlah akar dari sisi miring. Sisi miring adalah akar dari jumlah kuadrat sisi-sisinya. Sisi-sisinya ya. Jadi akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 60. 8 kuadrat itu 8 kali 8 64, kemudian 6 kuadrat itu 36, sama dengan dijumlahkan ya, jadi akar 100 sama dengan 10 cm. Ya. Jadi kalau kalian yang sudah terbiasa melihat angka triple Pythagoras, namanya kalau sudah 6 dan 8 itu pasti sisi miringnya 10. Itu namanya angka triple Pythagoras. Yang sudah terbiasa mengerjakan Pythagoras pasti langsung bisa jawab 10. Oke, lanjut soal nomor 21, soal terakhir. Volume sebuah kerucut dengan jari-jari alas 10,5 cm dan tinggi 20 cm. Nah, hati-hati dengan ini ya, angka 10,5 cm ini kalau kalian menggunakan V3,14 itu pasti tidak ada jawabannya. Jadi 10,5 cm itu kalau dikalikan 2 kan jadinya 21. Ya. Atau diameternya 21. 21 itu masih kelipatan dari 7. Jadi 21 itu 21 per 2. Jadi jari-jarinya kita gunakan 21 per 2. 21 per 2 ini sama dengan 10,5. Kita hitung volumenya. Volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 kali V R kuadrat T atau R kali tinggi. Kita masukkan angkanya 1/3 kali 22/7 untuk V-nya ya. Kemudian R-nya dimasukkan 21/2
kali tingginya 20. Nah, perhatikan angkanya ya, perhatikan kursornya. 21 ini jika dibagi 3 sama dengan 7. Jadi 7 di sini ini bisa disederhanakan lagi dengan 7. Atau sederhananya 3 kali 7 ini kan sama dengan 21. Kita bisa coret atau kita bisa sederhanakan dengan 21 yang di atas. Jadi habis ya, angka 21 dan angka 3 dan 7 di bawah ini habis. Kita tulis angkanya biar kalian tidak bingung. 22 kali 21 kali 20. Di bawahnya ada 2 kali 2. Nah, 20 kita sederhanakan dengan 2 dan 2 kali 2 di bawah ini. 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, 20 dibagi 4 itu hasilnya 5. Jadi, sisa angkanya 22 kali 21 kali 5. Hasilnya 2310 cm kubik. Jadi, volume kerucut sama dengan 2310 cm kubik. Oke, soal terakhir itu ya. Demikian pembahasan kita untuk persiapan UTS. Selamat belajar, semoga sukses, ikuti UTS dengan baik. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai sesuai dengan harapan. Terima kasih, sampai jumpa.